Qalu subhanak Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala karunia-Nya, panjang umur dalam keadaan iman Islam, sehat walafiat, diberikan kesempatan hadir majelis khususiyah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkati kita sekeluarga insyaallah. Moga-moga apa yang kita mohonkan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, insyaallah perkongsian kita kelanjutannya muka surah 220 insyaallah. Ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati ayunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwaji wa zurriyyati wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa nakhusu khususan ila sahib sirril wafi wal akhlaqin naki wal fahmi safi sayyidina Syahmad Asrari nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrari bidarin wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Karim ya Allah ya Azim ya Fatah. Taqulubana wa qulubalina wa dzurriyyatina bi futuhil arifin wa baqina. Allahumma rizqna ya rabbana nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari bid-darani amin. Baik ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada 2 minggu yang lalu kita telah kongsikan rahasia-rahasia sholat. Ya. Di antara apa yang telah kita kongsikan pada perenggan yang terakhir 2 minggu yang lalu, dikatakan oleh Hadratus Syekh, oleh karena itu di dalam jiwa yang tenang dan tentram akan selalu tampak bisikan-bisikan hakikat makna Al-Quran. Ya, hakikat makna Al-Quran. Bukan hanya lafziahnya saja, tapi makna yang ada di dalam Al-Quran. Contohlah, makna Al-Quran, contoh Qul huwallahu ahad, apa makna yang terdapat di dalamnya? Makna yang terdapat dalam kalimat Allah Qul huwallahu ahad berarti adalah Allah itu Esa. Allah itu Esa, Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam af'alnya, dan lain sebagainya. Itulah makna yang terkandung di dalamnya. Karena bisikan-bisikan hakikat makna Al-Quran itu adalah makna-makna yang tersurat, yang dapat menuju kepada alam hikmah dan alam syahadah. Sesuatu yang terlihat nyata. Ya. Maka pentingnya kita memahami makna yang ada di dalam hikmah. Nah ini. Makna yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Yang memiliki hubungan dekat dengan jiwa yang terbentuk untuk menancapkan keindahan hikmah. Baik. Sedangkan hakikat makna-makna Al-Quran yang tersirat, ya, yang ada di dalamnya, bukan tersurat, tersirat, yakni makna-makna yang dapat membuka alam malaikat, akan menjadi penguat hati dan kejernihan roh yang suci. Dan akan sampai kepada pilar-pilar alam Jabarut, seraya menyaksikan kebesaran, keagungan, kemuliaan, dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman. Ya. Jadi akhirnya begitulah apabila Quran dibaca,
kemudian diresapi, direnungi makna-makna yang ada, maka sampailah dia mengenal zat yang berfirman itu. Dan dengan bentuk penyaksian ini, ia tenggelam dalam kesempurnaan samudra kerinduan. Ya. Begitulah apabila kita sudah menyaksikan, sudah memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, kemudian dengan makna yang ada itu, kita meyakini, membawa kita meyakini akan kebesaran Allah, akan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin rindulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia karena sedang asik betul kepada Allah, tak terasa apa yang terjadi di sekitarannya. Ya, tak terasa. Ini. Hal inilah sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Sayyid Syekh Muslim bin Yasar radhiyallahu an, bahwa ia melakukan sholat di Masjid Basrah. Lalu ada tiang jatuh hingga bunyinya terdengar oleh orang-orang yang berada di pasar. Padahal jauh. Apa yang terjatuh, tiang yang jatuh ke masjid itu didengar oleh orang yang berada di pasar. Sedangkan beliau sendiri di dalam masjid sedang sholat, sedang asik tak sadar. Kan? Paling mudah contoh lagi adalah wanita-wanita yang dipanggil oleh Zulaikha. Kan? Kemudian diberilah apa? Diberilah pisau dan buah-buahan. Kemudian saat itulah Zulaikha menyuruh Yusuf untuk keluar. Untuk keluar menghidangkan air. Apabila melihat ketampanan Nabiullah Yusuf, subhanallah, dia terpukau oleh ketampanan, kehengseman Nabiullah Yusuf, tak sadar. Sampailah menghiris-hiris tangannya pun tak sadar. Walaupun sudah keluar darah pun tak sadar. Apabila tersadar, barulah dia menjerit. Ya. Karena tak sadarlah dia. Tak sadar sampai memotong jari jemarinya, dia tak sadar. Kenapa? Karena terpukau tadi itu dengan keindahan Nabiullah Yusuf. Maka alangkah hebatnya apabila seseorang itu telah mengenal keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perkara yang lain masih wallah tak ada makna. Kan? Ini contoh paling mudah, ngelamun karena teringat mata airnya pacarnya, kan ngelamun, terbayang pacarnya. Nah, kesandung pun tak terasa. Gambaran paling mudah lah. Ya. Apatah lagi mereka yang sudah mengenal keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang terjadi di sekitarannya dah tak terasa. Seperti yang terjadi kepada Syekh Muyassar tadi itu. Sementara ia masih berdiri dalam sholat tanpa mengetahui apa yang telah terjadi. Orang yang di luar sholat, orang yang di luar masjid mendengar jatuhnya tiang masjid, ya, tapi dia yang di dalam masjid sedang sholat, tak dengar apa-apa yang terjadi. Baik, jika seseorang hamba mempunyai adab dan etika sholat, ini adabnya ya, ini berbicara adab bukan syarat rukun, bukan wajib atau apa, adab. Kalau seorang hamba mempunyai adab dan etika sholat, maka sebelum masuk waktu sholat, ia seakan-akan sudah dalam keadaan sholat. Dia dah nunggu waktu. Dia dah nunggu waktu. Ya, masalah macam kita ni, waktu yang nunggu kita, bukan kita yang tunggu waktu. Waktu tunggu kita, nanti waktu maghrib tanya, bila awak nak sholat? Saya kan dah nak keluar, waktu isya dah nak datang, bila awak nak sholat? Nah, sekejap lagi lah, tambah lagi lah satu batang. Contoh lah. Kan? Tapi kalau orang yang kenal tadi, yang adab, yang etika sholat, dia menunggu sholat. Sebelum masuk waktu sholat, seakan-akan sudah dalam keadaan sholat. Intidharus sholat qabla sholat.
menunggu sholat sebelum masuknya waktu sholat adalah dalam keadaan sholat. Dia mendapatkan pahala sholat. Sehingga keadaan berdiri menjelang sholat adalah merupakan suatu keadaan diri yang telah menyatu dengan sholatnya. Lihat, ya, dan tak ingat apa-apa. Lah ini. Maka diam. Apabila nak sholat dia diam. Sebab dirinya telah menyatu dengan sholatnya. Nah ini. Sebab di antara adab-adab yang dilakukan kaum sufi ya radhiyallahu anhum. Ini sekali lagi ya, ini adab bukan kewajiban. Tapi untuk kesempurnaan sholat. Jadi di antara adabnya kaum sufi ya sebelum mereka melakukan sholat adalah muraqabah. Ya, dia menunduk sebelum angkat tangan takbiratul ihram. Dia menundukkan hati, menundukkan pandangan, menundukkan hati dengan perasaan selalu merasa diawasi dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apabila dengar qomat ajar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dah teringat akan kebesaran Allah. Jadi dia menundukkan hatinya, merasa diawasi oleh Allah. Itu yang dinamakan makom muraqabah. Nginjen. Ya, merasa diawasi oleh Allah. Selalu menjaga hati dari bisikan-bisikan dan hal-hal baru yang mengganggu. Dan macam-macam benda yang datang untuk mengganggu. Nah ini. Maka itu istighfar dulu, istighfar. Barulah Qul a'udzu birabbin nas, minta perlindungan kepada Allah daripada godaan manusia, dari godaan jin. Nah ini. Jadi menjaga dari hati dari bisikan dan hal-hal baru yang mengganggu, kemudian meniadakan segala sesuatu selain Allah. Allahu Akbar. Yakni kita apa? Kita meniadakan selain Allah. Pokoknya kita fokus pikirannya yang diingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka terkeluarlah kalimat Allahu Akbar. Nah ini. Al-Akbar huwa Allah. Yang Maha Agung hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka berdiri untuk melakukan sholat dengan hati yang hadir ya di sisi Allah, seakan-akan ia berdiri dari satu sholat menuju sholat yang lain, mereka selalu bersama niat dan ikatan hati dengan Allah Subhanahu wa taala yang dengan keduanya mereka masuk dalam sholat. Nah, jadi langsung ingat Allah, tiada yang diingati kecuali Allah, langsung masuk sama-sama, ya. Hatinya seperti itu, kemudian lesannya terbawalah Allahu Akbar. Nah ini. Dan ketika mereka keluar dari salat, mereka kembali kepada keadaan mereka dengan hati yang selalu hadir di sisi Allah. Dengan arti kata sewaktu salat dia ingat Allah. Dengan cara yang seperti itu insya Allah keluar daripada salat pun dia tetap ingat Allah. Dia tetap seakan-akan dalam salat. Itu yang dinamakan as-salah, salat daim, salat yang kekal. Walaupun di luar sholat, macam sholat. Sebab senantiasa ingat Allah. Nah, orang biasa macam kita ni, jangankan di luar sholat. Dalam sholat pun senantiasa seakan di luar sholat. Apatah lagi di luar sholat. Kan? Tapi orang yang ada adab-adab tadi kepada Allah, sebelum takbir dia istighfar. Dia bertaubat, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hatinya ya untuk khudur kepada Allah, ya untuk hadir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang diinginkan. Aqimis sholata li zikri, dirikan salat untuk mengingati aku. Nah ini. Dan
Dan ketika mereka keluar dari sholat, mereka kembali pada keadaan mereka dengan hati yang selalu hadir. Dalam sholat dia pun ingat Allah, di luar sholat pun dia ingat Allah. Dan selalu yang selalu menjaga dan mengawasinya ingat. Saat sholat dia ingat Allah, kemudian di luar sholat pun dia ingat Allah. Sehingga dia ingat Allah, Allah ini mengawasinya. Akhirnya inilah sholatnya menjadi tanha anil faksya'i wal mungkar. Inna sholata tanha anil faksya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu menahan perbuatan keji dan mungkar. Ya. Jadi kalaulah sholatnya itu berfungsi seperti itu, nak curi duit rakyat tak jadi teringat. Alah tak apalah tak ada CCTV. Memang tak ada CCTV. Tapi Allah ingat, Allah maha melihat. Akhirnya tak berani korupsi. Ini tak berani melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang jadi masalah kan. Bahkan kadang-kadang korupsinya berjamaah, rame-rame. Kalau kita masuk, masuk rame-rame. Contoh lah. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi akhirnya apa? Sholatnya tidak berfungsi. Nah, ini. Sehingga seakan-akan selalu dalam keadaan sholat. Golongan seperti ini, golongan yang waktu sholatnya hadir hatinya, kemudian di luar sholat pun, dia senantiasa ingat Allah, maka seakan-akan ia selalu dalam keadaan sholat, yaitu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun mereka tidak sedang sholat. Inilah adab sholat mereka. Ya. Adabnya begitu. Sehingga di luar sholat pun seakan-akan di dalam sholat. Itu yang dinamakan sholatud daim. Kan? Sholatud daim berarti sholat yang langgeng. Senantiasa dalam keadaan sholat. Dengan arti kata bukan keadaan sholat yang macam sholat yang hakikat sholat. Bukan. Tapi senantiasa dalam keadaan mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di luar sholat pun senantiasa seperti itu. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba akan selalu dalam pahala sholat. Selama sholat itu menahan dirinya, yakni dalam keadaan menunggu sholat tadi itu. Jadi, walaupun di luar sholat, tetap dapat pahala sholat. Kalau sholatnya itu menahan dirinya dari apa? Dari tanha anil faksha wal mungkar. Kalau sholat dapat menahan dirinya daripada perbuatan yang dikeji oleh Allah, perbuatan mungkar. Maka di luar sholat pun dia dapat pahala sholat. Kan sholat daim tadi itu. Kan. Yani ya dalam keadaan menunggu sholat. Baik. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, manusia melakukan sholat lalu mereka tidur. Ya, sedangkan kalian semua selalu dalam keadaan pahala sholat sejak kalian menunggunya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Allahu Akbar. Kan? Golongan yang tadi hadir hatinya dengan adab-adab seperti itu. Sebelum sholat aja sudah dapat pahala sholat. Sedang menunggu sholat aja dapat pahala seperti sholat. Sedangkan orang yang lalai, yang cuek, begitu Allahu Akbar dah tidur. Apa maksudnya tidur dah tak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala macam orang tidur. Dan memang lisannya Allahu Akbar, lisannya mengucapkan kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila. Itu lisannya. Tapi hatinya tak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka digambarkan mereka itu tidur. Mereka itu tidur. Zahirnya saja sholat tapi tidur. Sayyidina Sayyidut Ta'ifah Asy-Syabil Qasim Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu berkata, segala sesuatu itu mempunyai intisari. Sedangkan intisari salat adalah takbir yang pertama yang dinamakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itulah inti sari salat. Ya, intisari salat. Sebab saat itulah penentunya.
yang membawa sama ada salat kita nanti akan baik atau tak baik. Macam mana saat takbiratul ihram itu. Baik. Maksudnya bahwa takbir yang pertama adalah takbir yang disertai dengan niat. Yang salat tidak sah tanpanya takbiratul ihram. Nah, kalau yang lain kan takbiratul intikal. Takbiratul ihram hukumnya wajib, takbiratul intikal hukumnya sunnah. Dinamakan takbiratul ihram sebab apabila sudah angkat tangan Allahu Akbar, dah haram cakap, haram makan, haram kan. Apa-apa yang tadinya sebelum takbir diperbolehkan, begitu takbir tak diperbolehkan. Baru setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barulah kita tahallul. Boleh makan, boleh minum, dan lain sebagainya. Dan takbir yang demikian itu merupakan ikatan janji di hatimu bahwa salatmu hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila wajhatu wajhiya. Itu janji kan? Wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Janji. Wajhtu wajhiya lilladzi, aku hadapkan wajahku, aku hadapkan hatiku hanya kepada zat. Nah ini. Itu waktu niat kan begitu. Tapi macam-macam datang. Kan, macam-macam datang. Yang dikejar-kejar orang yang nagih hutang, apatah lagi. Kan, datang. Nampak Allahu Akbar. Tadi orang yang datang itu. Nah, nampaklah mukanya kat depan. Waktu takbiratul ihram aja. Allahu Akbar datang. Nah ini. Allahu Akbar. Begitulah susahnya nak hudurnya hati. Hadirnya hati begitu susah. Nah ini. Baik, jadi apa ikatannya bahwa salatmu hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, jika ikatan hati dalam salatmu selamat dari penyakit-penyakit batin, maka salatmu tidak dianggap merusak. Allahu Akbar. Ya, minta ampun kepada Allah dari kesombongan, dari hasad, dari takabur, dari iri hati. Kan, penyakit-penyakit hati itu. Nah, kalau jika ikatan hati dalam salatmu selamat dari penyakit-penyakit batin, maka salatnya tidak rusak. Sah memang sah. Yang penting memenuhi syarat rukun, salatnya sah. Tapi tak sempurna. Ya. Kalau ikut dalam fik, yang penting sah. Kita sekarang bukan hanya sah, tapi yang kita inginkan bukan sah saja, tapi diterima. Innallaha jamil. Innallaha tayyib. Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha bersih, tidak akan terima kecuali yang bersih. Nah, ini. Yang Allah terima yang bersih-bersih. Ini. Bahkan keutamaannya tidak terkurangi, ya. Sehingga ikatan dan niat dalam salat tetap bersemi dalam hati. Nah ini. Jadi apa yang timbul saat memulakan takbiratul ihram dengan kejernihan hati itu, maka akan terus terbawa walaupun di luar salat. Sayyidina Syekh Nasr As-Siraj At-Tusi radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Syekh Ibni Salim radhiyallahu anhu berkata, niat itu disertai dengan permohonan pertolongan Allah, kan? Menuju kepada Allah dan datang dari Allah, kan? Jadi niat begitulah kita memohon kepada Allah supaya kita dapat meluruskan niat kita, ya. Kan kita akan menuju kepada Allah. Datang dari Allah, ya. Dan akan menuju kepada Allah. Sedangkan penyakit-penyakit hati yang terjadi pada seorang hamba dalam sholat setelah ia melakukan niat itu datang dari musuh, yakni dari setan. Allahu Akbar, macam-macam lah setan attack kita sehingga kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dan itu merupakan bagiannya. Masing-masing lah.
sejauh mana kesiapan kita dalam kita akan mendirikan sholat. Maka itu sholat mungkin sholatnya sama, jamaahnya sama, tapi yang diterima oleh Allah tak sama, kan? Tak sama, hanya sejauh mana kekhusyuan, kehadiran hati kita, kan? Imamnya sama, ke masjid rahmatullah, tapi kita masing-masing yang punya diri itu, yang membezakan keadaan kita masing-masing. Nah, ini sejauh mana hadirnya hati kita saat sholat tadi. Ini baik. Jadi sholat setelah itu melakukan niat itu datang dari musuh. Dan itu merupakan bagiannya. Meskipun bagian musuh itu banyak, tidak akan dapat membandingi niat yang disertai dengan permohonan pertolongan Allah menuju kepada Allah dan datang dari Allah sekalipun sedikit. Nah ini. Jadi dengan demikian apa? Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita apa melaksanakan sholat tadi. Kan kita tak akan mampu, tak akan dapat melakukannya kecuali atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala ditanya bagaimanakah cara melakukan takbir yang pertama? Ia menjawab, ketika kamu mengucapkan Allahu Akbar, hendaknya yang menyertai ucapanmu adalah rasa mengagungkan. Bukan hanya lisan saja yang mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Tapi memang hati mengagungkan Allah. Diikuti dengan rasa takut kepada Allah. Dan juga diikuti dengan muraqabah. Merasa senantiasa diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian apa? Takbir tadi. Jadi dalam takbir adabnya, lesanya takbir. Allahu Akbar. Kan? Lesanya takbir tapi hatinya. Tadi itu mengagungkan Allah, takut kepada Allah, senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan ia juga berkata ketika kamu melakukan takbir yang pertama, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu dan mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Dan bayangkanlah dalam sholatmu seakan-akan surga di sisi kananmu dan neraka di sisi kirimu. Allahu Akbar. Dan kalaulah itu yang terjadi, kalaulah itu yang dapat kita rasakan, Allahu Akbar, alangkah bahagianya. Nah ini, maka kalaulah sekiranya seumur hidup ada satu sholat yang sempurna seperti itu, cukuplah bagi kita. Ini. Baik, alasan kami memerintahkanmu untuk membayangkan surga dan neraka, sebab ketika hati disibukkan dengan mengingat akhirat, maka akan terhindar dari bisikan dan gangguan setan. Kan? Kenapa sholat? Sebab nak surga. Bayangan surga, nikmatnya surga. Kemudian sholat, kita bayangkan, kalau aku tak sholat, aku akan masuk neraka. Dibayangkanlah siksa neraka. Sehingga dengan membayangkan surga dan neraka tadi, dengan menyibukkan mengingat akhirat, akan terhindar daripada bisikan dan gangguan syaitan, sehingga hal itu akan menjadi obat hati untuk menolak bisikan dan gangguan syaitan tersebut. Nah ini. Baik, sekali lagi. Sayyiduna Syekh Sahal bin Abdullah Tastari radhiyallahu anhu berkata, barang siapa hatinya kosong daripada mengingati Allah saat takbir, hatinya kosong tanpa mengingati Allah, ya, tanpa mengingati hari akhirat, maka hatinya akan selalu diganggu oleh syaitan. Maka syaitan akan datang terus mengganggu terus. Akhirnya sholatnya hanya zahirnya saja, hatinya kemana-mana. Nah ini. Baik. Adapun orang yang dalam hatinya telah tertanam kejernihan yakin dan nur cahaya ma'rifat, maka dalam musyahadah ia tidak butuh lagi, tidak perlu lagi untuk membayangkan
akhirat. Lah orang yang sudah makrifat tak perlu membayangkan akhirat, membayangkan surga dan neraka. Tapi ke orang yang macam kita ni, kan? Orang yang macam kita ini membayangkan akhirat. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Jadi membayangkan neraka jahim. Kan? Kemudian membayangkan apa? Surga. Maka dia akan bersungguh-sungguh dalam mendirikan sholatnya sebab dia nak surga. Nah, akhirnya hal-hal seperti itu menjadi benteng daripada apa dimasuki oleh syaitan. Maka muka-muka Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menolong kita untuk dapat merasakanlah hal seperti itu. Kita dapatlah hadir hati kita saat mempersiapkan kita untuk tunaikan sholat insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan sholat adalah mediasi yang paling baik untuk kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya bagaimana supaya tujuan sholat itu dapat kita amalkan juga di luar sholat. Ya. Kalau Allah sebutkan wa aqimis sholata lizikri dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Antara tujuannya adalah supaya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sentiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi permasalahannya ya di antara kita ini orang yang lemah imannya macam kita yang masih banyak dosanya nih dalam satu sholat mungkin yang ingat kepada Allah hanya seperpuluhnya sahaja. Mungkin waktu takbirnya sahaja. Ya. Maka itu yang diterima oleh Allah sholatnya seseorang itu mungkin separuhnya, seperenamnya, ataupun mana yang dia ingat. Nah ini. Sebab hakikatnya memang untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu, kalau ikut dalam hukum fiqh, Allah sebutkan, La taqrabus shalah wa antum sukaro. Janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Orang mabuk tak ingat apa yang diucapkan. Dan orang mabuk tak ingat apa yang diucapkan. Maka pentingnya kita pengertian ingat berarti memahami. Memahami apa yang diucapkan. Pentingnya kita memahami makna yang ada di dalam sholat. Setiap bacaan doa dalam sholat, subhanallah. Apabila kita memahami, maka seseorang selepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi, dia akan bersih dosanya seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kayak umi waladatuhu ummuh. Nah ini. Tapi permasalahannya begitulah ikhwan akhwat. Tak semuanya kita boleh ingat selama solat kita. Dan selama solat kita tak selamanya kita boleh ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diantara adabnya sebelum solat kita disuruh apa? Disuruh muqarrabah dulu. Disuruh muqarrabah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mabuk akan mengatakan sesuatu tanpa menggunakan akalnya, jelas. Akhirnya yang penting hafal, kan? Bukan pasal hafal-hafalan. Nah, contoh paling mudah, contoh bacaan kunut. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Adakah macam gitu saja? Kan mesti kita resapi maknanya, ya Allah, tunjukkanlah kami, ya Allah. Nah, maka hakikatnya dalam bacaan-bacaan sholat, subhanallah, kalaulah kita baca dengan betul, penuh dengan memahami maknanya, maka seperti apa yang telah dikongsikan pada minggu-minggu yang lalu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan kepada kita keagungan-keagungannya. Tapi yang jadi masalah kita ini tak sampai ke situ. Belum sampai ke situ. Tapi boleh ke boleh. Dengan segala usaha. Bukan yang penting sholat.
Ini masalahnya. Yang penting sholat, melepaskan kewajiban, bukan itu. Sama, kan? Contohnya dalam zikiran, dalam bacaan kita, dalam bacaan khusus ya qadiyal hajat. Kalau kita renungi maknanya, ya muhillal muskilat, siapa yang tak ada masalah? Lah Ustaz, saya ini baca terus, tapi masalah ya tak kunjung selesai Ustaz. Satu masalah selesai, satu datang. Satu masalah selesai, satu masalah datang. Kita kena berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabballahu 'abdah ibtalahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala cintakan hambanya, Allah itu akan menguji hambanya. Contohlah kesungguhan berdoa dulu, kan? Doa memohon kepada Allah selepas khol dengan selepas khol itu mana lebih sungguh-sungguh? Ya Allah, ya Qadiyal Hajat, mudahkan urusan duit-duit kami, ya Allah. Sebelum khol kan gitu semua. Apalagi dengan baca surah Waqiah, kan? Sebab kita sedang menghadapi masalah, menghadapi hajat yang besar. Tapi begitu hajat sudah terlaksana dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, nah, maka kita pun kembali, bacaan kita pun mungkin hanya di bibir saja. Tak sampai dalam hati. Itu permasalahan kita. Permasalahan kita macam itu. Kalau kita di depan yai, yai cerita gini boleh nangis. Ya, itu yang juga yang dikatakan oleh sahabat Hanzalah kepada Sayyidina Abu Bakar. Sahabat Hanzalah kalau tak silap ya, kalau salah nanti diingatkan. Ya, nafaqah Hanzalah bilang kepada sahabat Abu Bakar, kenapa wahai Hanzalah, kenapa? Macam mana tak munafik saya ini? Kalau di depan Rasul, saya ini dapat menangis. Kalau Rasulullah cerita neraka, saya menangis. Kalau Rasulullah cerita surga, saya begitu kepenginnya untuk mendapatkan surga. Tapi begitu keluar daripada majelis Rasul, hilang semuanya. Sahabat Abu Bakar, itu semuanya hilang. Ya semacam macam tak ada apa-apa benda lagi. Maka keduanya pun suan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan. Maka begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, macam mana? Pokoknya kamu buat dan kamu minta bantuan. La haula wala quwata illa billah. Tak ada kekuatan kecuali bantuan Allah. Selagi mana kita masih mengaku-ngaku, oh ini usaha saya, ini kemampuan saya, habislah sampai situ saja. Ya, penat aja yang didapat, pahala tak dapat lah kalau masih mengaku-ngaku, kan? Maka itu diantara yang diajarkan dalam khususiyah kita perjalanan sufiyah adalah kita jangan mengaku-ngaku sebab semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan milik Allah, kan? Semuanya milik Allah. Maka itu kalau kita membaca kul huwallahu ahad, apa makna yang terdapat dalam kul huwallahu ahad? Katakan Allah itu satu. Apa maksudnya satu? Maka kita perlu memahami makna yang tersirat di dalamnya. Tauhidul fi'li lillah. Mentauhidkan bahwa semua perbuatan adalah dari Allah. Tauhidul qasdi lillah. Mentauhidkan tujuannya adalah untuk Allah. Tauhidul milki lillah. Mentauhidkan bahwa semua milik Allah. Nah, ini. Jadi setelah kita membaca ayat-ayat, kemudian kita memahami dan kita memahami isi kandungan ayat-ayat itu. Makna yang terkandung di dalam ayat, maksud rahasia di sebalik ayat itu apa? Contohnya siapa yang melihat kejadian kebakaran yang luar biasa Los Angeles itu, apa yang boleh kita pelajari, makna yang terkandung. Maka dinamakan ayat ini sama ada ayat-ayat Al-Quran ataupun ayat-ayat yang dimaksud tanda-tanda kebesaran.
ayat kauniyah, ya. Apa yang boleh kita pahami, apa yang boleh kita ambil pengajaran dari kisah-kisah seperti itu? Ya, mesti ada pengajarannya. Maka itu setiap sesuatu kita boleh mengambil pelajaran daripada apa yang kita lihat. Baik. Maka orang mabuk mengatakan sesuatu yang tanpa menggunakan akalnya. Begitu juga orang yang lalai dalam salatnya, ia akan salat tanpa menggunakan akal pikirannya. Pikirannya kemana-mana. Lain kalau ngantuk. Ngantuk memang tak ada hukum lah. Orang yang lalai, yang tak paham, akhirnya kemana-mana. Sehingga ia sama dengan orang yang mabuk. Ya, baik. Di antara tokoh tasawuf, ada orang yang ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat, dapat mewujudkan secara nyata hakikat makna kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sholatnya itu digunakan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sangat mengutamakan kembali bertaubat kepada Allah. Maka itu sebelum sholat, kita dianjurkan istighfar dulu. Kan? Kita dianjurkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bukan langsung sebelum takbir kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dan manusia lainnya disalahkan semuanya. Aku berlindung dari setan, dari manusia, dari apa-apa. Tapi dirinya tak dibersihkan dulu. Macam mana nak khusuk kita kena tak dibersihkan. Ini. Itulah kenyataannya kenapa kita susah khusuk, sebab kita masih banyak dosa. Maka sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisra' mi'rajkan Rasulullah dibedah dadanya. Rasulullah dibersihkan berapa kali Rasulullah menjalani pembersihan hatinya. Itu ada pengajaran kepada kita sebelum kita bertemu dengan Allah, maka kita kena bersihkan. Di antaranya adalah dengan taubat dan juga dengan laksanakan wudhu. Nah, wudhu juga untuk membersihkan. Sama ada membersihkan najis atau hadas, ataupun membersihkan dosa. Ya. Nah, ini. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Munibina ya ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta dirikanlah salat. Ya. Berarti kita taubat dulu. Kemudian kita takwa dulu. Kemudian kita salat. Mesti didasari sholat karena takwa, sholat karena pengabdian, bukan terpaksa. Sebab kalau kita tak sholat akan masuk neraka, bukan itu. Yang mendorong kita sholat adalah karena memang ini kewajiban dari Allah. Allah perintah, aku buat. Allah perintah, aku buat. Itu diantara sholatnya orang yang takwa, yang mendorong dia mendirikan sholat bukan karena takut siksa, bukan karena nakkan pahala, tapi karena sebagai pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia kembali bertaubat kepada Allah dan bertakwa kepadanya dengan melepaskan segala sesuatu selainnya. Kan? Dan yang lain dibuang. Tapi susah, macam mana pun memang susah. Kita ini masih banyak setan-setannya, nafsu kita. Maka sebelum takbir membuang selain Allah susah. Kan? Dikatakan apa? Sebelum takbir itu kita wukuf kolbi. Hati kita hanya menyatu. Kita satukan dengan Allah. Kita hanya mengingat Allah. Kita buang. Ya. Kita buang, kita melepaskan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan benda mudah. Bukan benda mudah. Apalagi yang mata yang selalu lihat kemaksiatan. Lagi susah. Ya. Senantiasa akan datanglah gambaran-gambaran apa yang dia lihat itu. Dia mendirikan sholat dengan hati yang lapang. Ya. Disertai ketundukan hati, lapang, rasa senang, mendirikan sholat rasa senang, pasal
berjumpa dengan kekasihnya, senang, happy, kan? Walaupun digigit apa namanya nyamuk pun dah tak kisah, kan? Itu pasal apa? Rasa senang itu. Di, dengan lapang, hati yang lapang disertai ketundukan hati. Hatinya tunduk kepada Allah, tunduk kepada kebesaran Allah. Dan hati yang terbuka disebabkan nur cahaya keimanannya itu. Ya. Begitulah lapangnya hati. Dengan gembira apabila dirikan sholat dengan gembira. Ini sebab nak bertemu dengan kekasihnya tadi. Maka kalau dengan keadaan seperti itu, maka keluarlah kalimat Al-Quran dari lisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat semuanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Keluarlah kalimat Al-Quran dari lisannya, terus merasuk ke hati dengan gambaran ia dapat musyahadah, ya, dapat bermusyahadah dan hatinya dapat mendengar. Nah ini, dengan arti kata lisannya bercakap, hatinya memikirkan nasihat-nasihat makna yang terdapat di dalamnya, kemudian akalnya ini menerima nasihat itu. Jadi apabila dibaca kemudian dia memahami, ya, kemudian didengarkan, nah ini sehingga ia seperti langsung mendengar daripada Allah Subhanahu wa taala, kan? Sebab kalau kita nak Allah bercakap dengan kita, kita suruh membaca Al-Qur'an. Nah, contoh baca Quran, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu puasa. Jadi seakan-akan Allah itu dawuhi kita, wajib puasa bagimu. Aqimis sholat, dirikanlah sholat itu. Nah, jadi seakan-akan kita membaca di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan mendengar dari Allah atau seakan-akan ia membaca di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu as-shalah mi'rajul mu'min. Salat ini mi'rajnya orang yang beriman. Ya, Rasulullah mi'raj dapat salat. Kita salat mi'raj. Salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu kalau di hadapan Allah memang itu seharusnya adab kita salat. Apabila saat salat kita tak ada yang diingat kecuali Allah, itu seharusnya. Tapi berat. Golongan macam kita ini berat masihan. Ingat macam-macam masihan. Kan? Apalagi imamnya bacaannya meleret-leret, panjang. Dahlah bacaannya tak sedap, panjang lagi. Nah, maka hati pun cakap bila lah imam ni nak habis. Kalau waktu terawih contoh. Tapi kalau bacaannya sedap, boleh dipahami. Ya, boleh dipahami, kita memahami maknanya, maka kita dapat menangis. Maka tak heran apabila Kak Mekah kan imamnya kadang-kadang mengulang ayat-ayat 2 kali, 3 kali, semua menangis sebab paham bacaannya, paham bacaan Al-Qur'annya. Kenapa? Contoh paling mudah. Kenapa kalau Hadratus Syekh doa kita mudah nangis? Sebab apa namanya? Cahaya nur dari Hadratus Syekh masuk kepada hati kita sehingga kita mudah nangis. Kalau Hadratus Syekh berdoa, nah ini contoh paling mudah. Baik. Ketika itulah kalimat Al-Quran singgah dalam keluasan dan kelapangan hati tanpa suatu apapun selain kalimat itu. Akhirnya kalimat-kalimat itu mengingatkan kita. Akhirnya betul-betul sholat itu dijiwai dan akhirnya apa di antara buah sholat? Buah sholat adalah tanha anil faksha iwal mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Akhirnya orang yang kerja dia tak berani curi-curi, kan? Tak berani
apa namanya naikkan naikkan anggaran, padahal anggaran itu 2 juta, tapi dinaikkan sampai 3 juta, yang 1 juta masuk dalam kocek sendiri. Tak akan berani. Tapi kenapa masih buat itu? Masalah sholatnya tidak berfungsi. Sholatnya tidak merubah kebiasaan dirinya. Kan? Itu. Kalau sholatnya betul-betul, kalau sholatnya betul-betul, maka akan baiklah semuanya. Maka kuncinya adalah sholat itu. Nah ini. Baik. Jadi akhirnya, maka hati pun akan dapat menerima kalimat Al-Quran dengan kepahaman yang baik. Nah, maka pentingnya kita memahami bahasa Arab. Kan? Memahami dengan yang baik. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Bimbinglah saya dan anak-anak saya ke jalan yang lurus, ya Allah. Contohnya. Nah, jadi kepahaman yang baik dan kelazatan nikmat memperhatikan. Akhirnya kita menikmati bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kan? Sebab kita paham. Apalagi dalam sholat. Akhirnya bermacam-macam ibadah. Dalam sholat. Kemudian kita baca Quran. Kita mendengarkan telinga kita. Kemudian kita memahaminya. Dan mengambil iktibar. Entahlah. Kalau sholat. Ya. Kenapa contoh paling mudah? Padahal Allah dah bilang, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tapi kenapa kita tak merebut? Macam begitu saja, lalu, kan, kita minta, ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rejab, dalam bulan Saban, sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Allah sampaikan juga ke dalam bulan Ramadan. Tapi sampai Ramadan, ya gitu aja, tak ada bezanya setiap tahun, tak ada perubahan. Contoh. Ya. Sedangkan ayatnya di antara ayat tentang kelebihan Ramadan adalah tentang adanya Lailatul Qadar contoh. Maka yang memahaminya akan berebut kan akan berebut Lailatul Qadar tadi. Baik, kemudian ia akan menghayati dan meresapinya dengan manisnya mendengar dan kesempurnaan memahami, serta akan menemukan kelembutan dan kemuliaan hakikat makna dan kandungannya. Kan? Ar-Rahmanir Rahim. Betul ya Allah. Engkau Rahman dan Rahim ya Allah. Sebanyak apapun dosa saya ampunkanlah ya Allah. Maghfiratuka awsa'u min dzunubina ya Allah. Kan pengampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah. Karena dengan rahmatmu ya Allah. Ya, maka ampunkanlah kami. Yakni hakikat makna-makna yang sangat lembut dan halus yang tidak dapat diperinci dan digambarkan oleh akal yang cerdas dan jenius. Itu semua adalah wahbiah dari Allah. Ya. Tak akan mampu dipahami, tapi dapat merasakan. Maka itu dikatakan yai ilmu rasa. Ilmu rasa. Yang namanya ilmu rasa yang tak dapat diungkapkan. Kan? Siapa yang biasa ngerokok? Kalau saya tanya apa sedapnya rokok, tak boleh diucapkan. Yai, bagi orang yang merokok lah, yang tahu macam mana nikmatnya rokok. Kan? Kalau saya ya tak tahu, tak pernah rokok. Orang yang sampai kedudukan itu, yang tahu manisnya bacaan, manisnya sholat, ya, maka itu sampailah menangis-nangis tak sadar. Ya, walaupun ada kebakaran tak sadar sebab dia merasakan manisnya itu sehingga lupa semuanya. Tapi macam kita orang biasa yang banyak dosanya, ya, maka begitulah yang kita mohon kepada Allah. Moga-moga Allah membimbing kita dari masa ke semasa. Semoga-moga semakin baik salat kita. Sehingga hakikat makna-makna yang tersurat dalam Al-Quran akan menjadi makanan yang dapat menguatkan jiwa. Ya, kalau diuji, insya Allah tak pernah goyah.
Ya, kalau diuji tak pernah goyah, senantiasa syukur apapun, tak pernah nak apa namanya, nak hatinya senantiasa merasa cukup dengan apa yang ada. Kan? Diuji macam mana pun tetap sabar. Sebab memang apa kata Allah? Kullu sayin indahu bimiqdar. Segala sesuatu telah ditentukan di sisi Allah. Saya macam ini mungkin memang ini takdir saya. Tapi janganlah belum usaha dah mengatakan takdir. Oh takdir saya ini memang macam gini. Jadi saya tak payah buat apa-apa. Kalau begitu adakah kita dah tahu takdir? Takdir kita mengatakan takdir setelah ikhtiar. Setelah belajar, 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 tak paham juga itu namanya takdir. Dah cari-cari-cari pekerjaan, tak dapat juga. Dah cari-cari-cari jodoh, tak dapat juga. Itulah takdir. Lah ini belum cari apa-apa. Kan? Cari-cari-cari-cari. Kalau tak dapat juga, itu namanya takdir. Akhirnya apa? Kalau dia memahami makna yang ada dalam Al-Quran, bahwa segala sesuatu itu telah ditakdirkan, dia akan ridho dengan apa yang telah terjadi kepada dirinya. Maka dia akan merasakan manisnya iman. Zaqa ta'mal iman, man radya billahi rabba, di antaranya. Akan merasakan manisnya iman, siapa yang ridho Allah sebagai Tuhannya. Ridho terhadap ketentuan Allah. Ridho atas takdir Allah. Ridho akan ujian Allah. Ini, maka tak akan keluh kesah. Kalau kita lihat contoh saudara-saudara kita yang di Palestina, begitu hebatnya. Sebab dia keyakinannya kuat bahwa itu semua ketentuan Allah, dia ridho dengan keadaannya. Nah ini. Oleh karena itu di dalam jiwa yang tenang dan tentram akan selalu tampak bisikan-bisikan hakikat makna-makna Al-Quran. Nah, ini. Yang paling penting bukan bacanya itu penting, bacanya ibadah, memahami dan menerima pelajaran dari ayat-ayat, dari makna-makna yang terkandung itu lagi perlu. Nah ini. Karena bisikan-bisikan hakikat makna-makna Al-Quran adalah makna-makna yang tersurat yang dapat menuju kepada alam hikmah dan alam syahadah. Ya, sehingga menjadi orang yang bijaksana. Nah ini, yang memiliki hubungan yang dekat dengan jiwa yang terbentuk untuk menancapkan keindahan hikmah. Jadi akhirnya yang ada hanya senyum aja. Ujian apapun senyum aja. Ya, diuji macam mana pun tetap senyum aja. Difitnah macam mana pun senyum aja. Dicaci macam mana pun tak jawab. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa membimbing kita ke jalan tersebut, dan mudah-mudahan kita dapat memahami makna-makna yang terkandung dalam bacaan-bacaan Al-Quran, dalam bacaan solat kita, sehingga solat kita akan membentuk kita, akan membimbing kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita akan bahagia dunia dan akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitulah ikhwan akhwat apa yang boleh dikongsikan. Mudah-mudahan sedikit apa yang dikongsikan dapat bermanfaat insyaallah. Baik, sebelum kita bersurai di sini, mohon doa untuk Abang Pak Jad yang telah kembali ke rahmatullah pada hari Ahad, ya. Semoga diampuni ke. Doa untuk Kiai Ahmad Mustafa yang saat ini sedang menjalankan ibadah umrah, oke. Mohon doa untuk jamaah yang akan melaksanakan perjalanan religi, menghadiri Haul Akbar, balik kampung, ya. Semoga dilancarkan semuanya, pulang bawa berkah insyaallah. Di antaranya yang sudah ada yang menjalaninya, pada pelayaran. Kalau pelayaran Mas Alif, Pak Muzaffar, berapa lama naik belayar? Saya pun kepingin belayar dari Singapura di Surabaya. Agak berapa lama?
Berlayarnya apa? Naik sampan ke, naik ferry ke, atau naik kapal besar? Ini. Ala kulli hal, semuanya mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, moga-moga mendapatkan keberkatan dalam perjalanan ini untuk ziarah ke makam guru kita, insya Allah, ya, karena rindunya kepada Yai. Bagi yang sudah pernah jumpa Yai, alhamdulillah. Bagi yang belum pernah jumpa Yai dan rindu nak jumpa Yai, itu lagi hebat. Ya, lagi hebat. Kan, kata Rasulullah rindu kepada apa? Uh, kepada sahabat, bukan sahabat apa ya? Saudara-saudara juga atau apa? Kami kan saudara-saudaramu ya Rasul, bukan kamu adalah sahabat. Saudaraku ini siapa yang dimaksud Rasul? Mereka yang tidak bertemu, tapi cinta kepada Rasul. Ya. Maka bagi mereka-mereka yang belum pernah jumpa dengan Yai, tapi begitu cinta kepada Yai dan kepingin rindu nak ziarah Yai, subhanallah. Semoga Allah mudahkan semuanya insyaAllah. Hadratus Syekh radhiyallahu anhu, ketahuilah masih berhubung kait dengan sholat. Ya. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Sabar ya berat, sholat ya berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Semua di antara kita ini tak ada yang tidak kena ujian. Semua kena ujian. Semua ada ujian dan semua ada hajat. Setiap kita ada hajat. Hajat dunyawiyah au ukhrawiyah. Sama ada hajat urusan dunia ataupun urusan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu panduan kepada kita untuk menghasilkan itu semua, mesti minta pertolongan kepada Allah, menerusi ya dengan sabar. Menerusi dengan sabar. Man sobaro soburo. Sing sopo sabar ya subur akhirnya. Kan, mau kudu sabar. Ya. Contoh paling gampang, paling mudah. Tidak sabar. Suruh makan Panadol, bodrek. 1 hari 2 kali. Dalam 1 hari 3 kali. Ya, sekali makan 2-3 kali. Dijamak sajalah, Ustaz. Boleh tak? 2 kali 3, 6. Sekali makan 6. Dia tak sabar, tunggu 4 jam tak nak. Dijamak, langsung makan. Agak-agak justru sehat ataupun game. Kemungkinan besar game. Nah, lalu kena sabar, apapun mesti sabar. Zat yang menciptakan kita, zat yang menciptakan ujian, zat yang menciptakan hajat kita, memberitahu kepada kita supaya sabar. Wassalah dan juga sholat. Sama ada sholat dengan arti kata sholat biasa atau sholat hajat, ataupun sholat bermakna doa. Kan, sholat bermakna doa. Maka kita senantiasa doa memohon. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Sholat ini abot. Berat. Sholat kalau dilaksanakan dengan sebenarnya berat. Illa 'alal khashi'in. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka itu Allah sebutkan dalam surah
Mukminun qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama, orang mukmin yang berjaya, yang selamat, yang berjaya, yang beruntung, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Angel, khusyuk salatnya angel. Salat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan kekhusyukan kita. Ada yang diterima setengahnya, ada yang diterima seperenamnya. Kalau sekiranya yang khusyuk itu hanya waktu takbir, ya waktu takbirlah yang diterima. Kalau mulai awal sampai akhir terus khusyuk, subhanallah. Kan? Abot khusyuk, angel. Maka itu selalunya diajarkan sebelum takbir supaya khusyuk itu diantaranya selain jangan langsung kita menyalahkan manusia, jangan langsung menyalahkan jin, minta perlindungan pada Allah. Tidak. Akui dulu kesalahan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Baru kita memohon kepada Allah, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, biasanya yang diajarkan oleh kiai-kiai sepuh itu apa? Kita diajarkan untuk wukuf kolbi. Wukuf kolbi itu berarti apa? Diam, hatinya fokus hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lupakan semuanya, masih Allah, selain Allah lupakan. Abot, angel. Apalagi yang banyak masalah, angel. Di luar sholat tadi cari-cari tak jumpa, tapi begitu sholat datang, Allahu Akbar, oh kuncinya ke almari. Abot, abot, memang abot. Ini. Maka itu seperti apa yang dikatakan dalam yang kita kongsikan pada minggu yang lalu, kalau betul-betul maka begitu takbir syaitan dah lari sebenarnya. Ya, lari. Tapi macam kita ini apabila takbir aja syaitan justru mendekat. Ini masalahnya. Abot. Ya. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Aden, ya, maka di dalam surga tersebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, mala ainun ra'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terbesit terlintas dalam hati manusia. Ya. Sesuatu yang tak dapat dibayangkan keindahannya. Ya. Ada suara-suara yang indah yang tak pernah didengarkan oleh telinga, tak pernah digambarkan, dibayangkan oleh hati. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga Aden tadi, bicaralah. Maka surga Aden itu berkata, sungguh beruntunglah orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ini di antara golongan yang akan menempati surga Aden adalah golongan yang khusyuk dalam sholatnya. Maka itu kiai-kiai sepuh dahulunya apa? As-sholah mi'rajul mukmin. Salat itu mi'rajnya seorang mukmin. Waktu Isra Mi'raj Rasulullah SAW menerima perintah salat. Maka salatlah. Salat merupakan mi'rajnya seorang yang beriman. Naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat yang paling dekat di antara seorang hamba dengan Allah bahwa sajidun. Saat dia sujud, itulah saat yang paling dekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saat membaca Quran, tidak, saat sujud.
saat kita mau mencium sajadah yang dengan benar-benar, ya, dengan mengakui kehinaan dirinya, kerendahan dirinya, saat itulah dia sedang mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Aden dengan kekuasaannya dan mendekatkan buah-buahan di dalamnya serta mengalirkan sungai-sungai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihatnya seraya berfirman, "Bicaralah." Ya. Wahai surga Aden, bicaralah. Maka surga Aden itu berbicara. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Maka kita kena syukur. Kita syukur oleh Allah dipilih di antara hambanya yang beriman. Syukur. Sebab kuncinya selamat dari neraka mesti iman. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Syaratnya selamat dari neraka mesti iman. Selamat, syaratnya masuk surga mesti iman. Ya. Illal ladzina amanu. Kemudian wa amilus sholihat, nah itu penyempurnanya. Sama ada nanti langsung masuk surga bighairi hisab, ataupun singgah di neraka setahun, 10 tahun, 1000 tahun, nah itu terpulang Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas iman. Kepingin selamat, kepingin dapat surga mesti iman. Dan Allah telah memberikan kita nikmat yang paling besar itu, nikmat iman. Mulane kudu dijogo. Kudu dijogo. Jangan sampai kena terpengaruh ajaran sesat. Jangan sampai terpengaruh istilahnya Islam liberal. Nah, ini. Maka majelis-majelis seperti ini adalah di antara majelis yang menjaga keimanan kita. Al-iman yazid wa yanqus. Iman kadang tambah, kadang berkurang. Kalau sampai kurang sampai kering, naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi kemuliaanku, orang-orang yang kikir tidak akan berdampingan denganmu. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Majmu'ul Awsat, ya. Dan Majmu'ul Kabir, dan salah satu dari kedua sanadnya berupa sanad yang jayyid. Jadi orang-orang yang kikir, bakhil, bin kedekut tak akan masuk surga Aden. Sebab di antara ciri-ciri orang yang beriman, di antara ciri-ciri orang yang takwa, dia tidak akan kikir. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang akan menginfakkan. Di antara ciri orang yang beriman, orang yang takwa adalah mereka yang menginfakkan hartanya sama ada dalam keadaan sarra, dalam keadaan lapang. Ya. Wad-dharra, ataupun dalam keadaan susah. Kalau lapang ya banyak, kalau susah ya sedikit. Gitu aja. Ini, dia tidak kikir. Kepingin masuk surga Aden, maka tak boleh kikir. Ini. Baik. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, ia berkata, seorang laki-laki datang lalu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang paling dicintai oleh Allah dalam agama Islam ini? Beliau radhiyallahu an menjawab, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, melakukan salat tepat pada waktunya. Nah ini, mesti ada hikmah. Di antara hikmahnya salat yang Allah perintahkan sesuai dengan waktunya, di antaranya adalah melatih kita ini apa? Kita tertib, melatih kita
tepat waktu. Maka itu di antara amal soleh yang dicintai oleh Allah adalah solat pada waktunya. Nah ini. Walaupun memang waktu solat itu muasa, tak semestinya azan langsung solat, tidak. Tapi lebih baguslah awal waktu. Nah, contoh lah paling mudah lah. Orang kalau punya pacar, janjiannya, telepon, maghrib jam 6 suku, tepat jam 6. Dah janjian, memang waktunya jam 6 suku. Agak-agak lah, kalau sekali, 2 kali, tak datang. Sampai bahkan dia datang itu sudah hampir sholat maghrib. Agak-agak matainya itu macam mana? Pacarnya itu agak-agak bagaimana? Gambarannya begitulah. Kalau memang kita ini cinta kepada Allah, teleponnya Allah berdering, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya datang ya Allah, saya datang, saya datang, saya datang. Itu memang yang seharusnya begitu, tapi berat. Kalaulah kita diwajibkan awal waktu, alangkah beratnya. Maka itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu panduan. Ya, waktunya itu muasa. Tapi apabila waktunya dah mepet, menjadi apa? Menjadi apa namanya? Kalau tinggal sedikit, ya cepat-cepatlah. Tapi memang paling bagus memang awal waktu. Bahkan intizarus shalah qabla shalah, menunggu salat sebelum datangnya salat, dapat pahalanya salat. Masuk waktu maghrib jam 6:15. Sampai masjid jam 6. 15 menit sambil iktikaf, intizarus shalah. Dah dapat pahalanya salat. Sebelum salat dah dapat pahala salat. Ini. Baik. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, amalan yang paling disukai oleh Allah melakukan sholat tepat pada waktunya. Barang siapa meninggalkan sholat maka agama tidak sempurna baginya. Ya? Sebab sholat adalah imaduddin. Karena sholat adalah tiang agama. Ya? Tiang agama. Untunglah kita ini mesti kena bersyukur kepada Nabi, terima kasih kepada Nabi Musa. Dan apabila Rasulullah naik Mi'raj, turun dari Mi'raj, jumpalah Nabi Musa. Nabi Musa tanya, dikasih apa? Disuruh apa? Katanya penting sangat, kamu dipanggil tuh, disuruh apa? Suruh sembahyang. Berapa? 50 kali. Katakanlah, kalau sekarang, katakan kalau memang 50 waktu dalam sehari semalam, agak-agak sempat tak tidur. Nabi Musa bilang, Muhammad, kasihan, umat kamu itu kecil-kecil, lemah-lemah, minta diskon, minta kurangkan, naik, kurangi sedikit, naik lagi, sampailah tinggal di 5. Apabila tinggal 5 ini pun, kata Nabi Musa, minta lagi, minta kurangkan. Kata Rasulullah, saya dah malu. Tapi walau macam mana pun, walaupun hanya 5 waktu, pahala yang Allah berikan tetap seperti 50 waktu. Itulah rahmatnya Allah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliha. Siapa yang melakukan kebaikan baginya 10 kali ganda kebaikan itu. 5 waktu sama dengan 10 waktu. Ini, itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, ya. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dinukil dari Syarah Al-Muwatta. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah berupa hadis marfu',
Yang bermaksud salat adalah tiang agama. Jelas, tiang. Yang namanya tiang, ya. Kalau tiangnya tak kukuh ya goyang. Kena angin sedikit ya goyang. Nah ini. Kalau sholatnya tak kukuh, insya Allah lah. Kalau sholatnya tertib, sholatnya ini kuat, insya Allah yang lain-lain akan mengikut. Sebab tiangnya kuat. Dan jihad adalah pokok amal perbuatan. Ya, jihad. Jam kita kat sini nak jihad apa? Saudara-saudara kita yang di Palestina, jihad memang betul-betul jihad. Berperang dengan orang kafir. Kalau macam kita, negara yang aman seperti ini jihad apa? Al-mujahid manjahada nafsahu fi ta'atillah. Kan yang dinamakan mujahid adalah orang yang memerangi ya, dirinya untuk senantiasa diajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti diberangi? Sebab memang tak suka, nafsu itu tak suka, diajak ibadah tak suka. Inna nafsal ammaratun bisu. Nafsu ini kata Nabiullah Yusuf senantiasa mengajak kepada yang tak baik. Maka perlu diperangi. Maka ini yang dilatih. Hadratus Syekh Tarbiyah melatih kita ini mujahadatun nafsi. Apalagi nanti datang Ramadan. Mujahadah nafsi diantaranya apa? Mote. Nah, mote itu betul mujahadah. Kawan-kawan yang lain makan sedap-sedap, sate, tahan aja. Kan? Mujahadah. Kan? Baik, kemudian hadis riwayat ya. Sedangkan zakat itu di antara keduanya. Baik, hadis riwayat Imam Tabrani dan Imam Ad-Dailami. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Bilal bin Yahya radhiyallahu anhu berkata seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang salat, ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda salat adalah tiang agama. Hadis riwayat Abu Nuaim Al-Asbihani, hadis ini adalah hadis mursal dan perawinya dapat dipercaya. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pokok semua urusan adalah Islam. Ya. Barang siapa beragama Islam maka ia akan selamat. Jelas. Agama Islam tapi betul melaksanakan agama Islam, bukan Islam KTP. Kalau Islam KTP nak selamat dari mana? Kan Islam yang betul-betul Islam melaksanakan ajaran Islam. Kan inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Agama di sisi Allah memang ada Islam. Itu yang menjadi pegangan kita. Tapi kita kalau kat Singapura berat. Singapura tak boleh. Agama tak boleh terang-terangan. Agama kamu salah, apa kamu salah. Tak. Kalau kita menghina agama lain, nanti agama kita akan dihina. Iktikad kita yang benar itu hanyalah Islam. Menurut mereka, iktikad mereka yang benar ya agama mereka. Nah, ini. Kita mesti meyakini yang benar inna dina. Jelas Allah sebutkan pakai inna. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Itu. Okay. Baik. Jadi pokok semua urusan adalah Islam. Barang siapa beragama Islam maka dia selamat. Islam tapi mengamalkan rukun iman, mengamalkan rukun Islam. Yang jadi masalah, katanya negaranya negara Islam, tapi tidak mempraktikalkan Islam, korupsi besar-besaran. Sedangkan Rasulullah bilang ar-rasi wal murtasi kan dilaknat.
Tapi ambil juga macam mana? Kan? Kalau gitu macam mana nak selamat? Katanya Islam selamat Ustaz. Yaitu bagi mereka yang mengamalkan ajarannya lah. Bagi mereka yang tak mengamalkan ajarannya, ya wallahu a'lam. Tiang agama Islam adalah sholat, jelas. Dan titik puncaknya adalah jihad. Ya. Maka kalau para sahabat ditawari jihad, berebut. Ya, berebut semua. Nah, ini. Baik, kemudian dan tiada yang dapat meraih jihad kecuali orang-orang pilihan yang utama. Nah, ini. Tak semua orang dapat ada kemauan untuk jihad. Ya. Maka kalau kita teringat pejuang-pejuang kemerdekaan, subhanallah, sanggup berjuang berjuang dengan hartanya, dengan nyawanya. Ini. Baik, salat merupakan pembuktian sifat kehambaan, jelas. Itu diantara bukti bahwa kita ini hamba Allah, mengakui kita sebagai hamba Allah, maka kita tak berat akan melaksanakan salat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah, dan salat adalah merupakan kunci ibadah. Salat adalah merupakan kunci ibadah. Kalaulah salatnya baik, maka akan diterimalah salatnya, dan amal ibadah yang lain juga akan diterima. Kalau salatnya tak baik, maka salatnya ditolak oleh Allah, amal ibadah yang lain juga ditolak. Maka salat merupakan kunci, sebab ia adalah pembuktian sifat kehambaan. Ini. Siapa kalau tak betul-betul kuat, tak mampu 5 kali. Puasa 1 tahun sekali. Zakat 1 tahun sekali. Haji seumur hidup sekali. Pak, sholat 1 hari 5 kali. Lagi ya, bangun subuh lagi masih dingin lagi. Nah ini. Tapi karena dia merasakan dirinya sebagai seorang hamba, tidak menjadi penghalang itu semua untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Nah ini. Jadi sebagai pembuktian sifat kehambaan dan untuk menunaikan hak ketuhanan. Hak ketuhanan adalah disembah. Disembah itu haknya Allah untuk disembah. Kan? Nah ini. Semua ibadah merupakan perantara untuk mewujudkan siri rahasia salat secara nyata. Ya. Semua ibadah merupakan perantara untuk mewujudkan siri rahasia salat secara nyata. Dan pelaksanaannya. Contoh paling mudah ini zakat. Zakat sebagai realisasi sirinya salat, diantaranya apa? Ya. Mesti harus ada rasa empati dengan orang lain, dengan orang miskin, sehingga tunaikan zakatnya. Nah, ini bentuk perwujudannya. Di samping itu, salat merupakan ikatan dan jalinan seorang hamba dengan Tuhannya untuk mengikat. Ya, sebab paling banyak satu hari sekurang-kurangnya 17 kali. Hanya kepadamu ya Allah, aku menyembah. Hanya kepadamu ya Allah, aku minta tolong. Itu hanya yang wajib. Tapi kalau orang al-khidmah dalam satu hari menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in agak-agak berapa puluh kali. Ila hadratinya saja berapa kali. Kan? Kalau baca iklil berapa kali Al-Fatihah? Untung. Kita ini untung. Ya. Tanpa kita sadari kita ini untung. Diikat oleh Hadratus Syekh, kita ini diikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan 17 kali saja. Bahkan yang sunat
Salat subutil iman seakan-akan jadi wajib, seakan-akan. Salat hajat tak pernah ditinggalkan. Dah berapa kali. Tarbiyah pagi ada duha, ya, ada salat apa namanya ini isti'adzah contoh. Salat tasbih contoh. Berapa kali? Nah ini jalinan, ya, ikatan dan jalinan itu kita senantiasa perbaharui berapa kali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sudah merupakan kewajiban bagi seorang hamba untuk tunduk, patuh, khusyuk, menghinakan dan merendahkan dirinya di hadapan kebesaran, keagungan dan kekuasaan Tuhannya. Maka saat sholatlah kita akan mengakui iya karena hanya kepadamu ya Allah. Aku menyembah bukan kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in dan juga hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Bukan kepada yang lain. Yang lain itu wasilah saja. Kan? Wasilah. Tapi hakikatnya minta pertolongan kepadamu ya Allah. Kan? Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Nah, ini Allah tempat bergantung. Maka itu ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, moga-moga lah ya kita senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ditunjukkan oleh Allah ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoinya. Moga-moga kita diberikan istiqomah, ya, diberikan istiqomah, dapatlah tunaikan apa yang menjadi kewajiban kita dan menjauhi larangannya insyaallah. Moga-moga kita senantiasa Allah tanamkan kecintaan kita kepada Hadratus Syekh radhiyallahu an. Kita nunut saja, ya, kita ikut saja. Insyaallah.